فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Kita lanjutkan kajian kita dari Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kita membahas tentang rezeki. Bahasa rezeki ada dua macam, ada rezeki umum, ada rezeki khusus. Rezeki umum terbagi jadi dua, ada yang halal, ada yang haram, atau ada yang thayyib, ada yang khabith. Nah, dan semuanya tetap dikatakan rezeki. Karena kan makna rezeki, makna rizq dalam bahasa Arab adalah al-ata. Maknanya adalah pemberian. Qala rahimahullahu ta'ala. Walakin idza qala qail idza kana Allahu huwa ar-razzaq fahal as'a li talabi rizqi am abqa fi baiti wa ya'tini rizqa. Tapi kalau ada yang bilang jika Allah adalah Ar-Razzaq, ya, jika Allah adalah Ar-Razzaq, maka apakah aku berusaha untuk mencari rezeki, atau aku cukup tinggal di rumah dan rezeki akan mendatangiku? Dan katanya Allah Ar-Razzaq. Sekarang apakah aku harus mencarinya, atau aku duduk di rumah dan rezeki itu akan datang? Fal jawabu naqulu is'a li talabir rizq. Jawabannya adalah berusahalah untuk mencari rezeki. Dan usaha itu banyak macamnya. Ada usaha hissiyah, ada usaha ma'nawiyah. Ada usaha-usaha yang nampak dengan kasat mata. Ada usaha-usaha yang tidak terlihat secara kasat mata. Tawakal, keimanan, amal saleh. Ini semua adalah sebab-sebab mendatangkan rezeki. Bekerja, berjualan, berkebun. Ini juga sama. Ini sebab-sebab apa? Isi, sebab yang kasat mata. Maka kami katakan berusahalah untuk mencari rezeki. Kama annallaha ghafur falaysa ma'na hadza an la ta'mal wa tatasabbab lil maghfirah. Sama seperti nama Allah Al-Ghafur, Maha Mengampuni. Bukan berarti maknanya kamu tidak beramal dan tidak pula mencari sebab untuk mendapatkan ampunan. Tetap kamu berusaha. Nah, meskipun Allah punya nama apa? Al-Ghafur. Amma qaulu syair, adapun ucapan penyair, jununun minka antas ali rizqin wa yur. Bungkusnya itu bisa dapat apa? Dapat rezeki. Nah, maka kita katakan penyair ini penyair yang apa? Dia yang gila. Fahadal qaul batil. Kata Syekh Utsaimin, ini ucapan batil, ucapan penyair ini. Amastishhaduhu bil janin. Adapun berdalilnya dia dengan janin. Bagaimana dengan janin? Janin juga tidak berusaha, tapi tetap dapat apa ini? Rezekinya, dapat makanan juga dia di dalam perut. Nah, adapun berdalil dengan janin, fal jawab wan yuqal, maka jawabannya adalah dikatakan la yumkin al janin la yumkin an yuwajjah ilaihi talabur rizq. Yang namanya janin tidak mungkin diperintahkan untuk mencari rezeki. Li'annahu ghairu qadir, karena tidak punya kemampuan. Sehingga enggak diarahkan kepadanya perintah untuk mencari rezeki. Bi khilafil qadir, beda orang yang punya kemampuan. Yang punya kemampuan diperintahkan untuk nyari rezeki. Adapun janin karena memang dia tidak punya apa ini? Kemampuan. Maka Allah Subhanahu wa taala yang menanggung apanya? Rezekinya. Nah,
Walihada qala Allah Ta'ala, "Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih." Oleh karena itu Allah mengatakan, dan dialah yang menjadikan untuk kalian bumi zalula, yang bisa kalian manfaatkan. Maknanya zalul, tidak terlalu keras, tidak pula terlalu lembek, sehingga bisa dimanfaatkan oleh siapa? Manusia. Dan dia yang telah menundukkan untuk kalian bumi. Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah kalian di atasnya. Diperintahkan untuk cari apa? Rezeki. Wa kulu min rizqi, dan makanlah dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Disuruh berjalan di muka bumi untuk mencari apa ini? Rezeki. Nah, adapun janin enggak mungkin diperintahkan karena dia tidak apa ini? Punya kemampuan. Fala budda min sa'in, maka kalau begitu harus yang namanya usaha. Wa an yakuna hadza sa'i ala wifqi syar', dan usaha itu harus mencocoki syariat. Qauluhu dzul quwwah, al-quwwah sifatun yatamakkan al-fa'il biha min al-fi'li biduni dha'f. Kemudian Allah mengatakan tentang sifatnya dzul quwwah. Al-quwwah, kekuatan itu adalah sifat yang memungkinkan bagi pelaku untuk melaksanakan perbuatan tanpa adanya rasa lemah. Namanya kekuatan. Sifat yang membuat pelaku mampu melakukan perbuatan tanpa adanya rasa lemah. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Allah yang menciptakan kalian dari kelemahan dan kemudian menciptakan kalian, menjadikan setelah kelemahan itu kekuatan. Allah menciptakan kalian lemah dari bayi, itu dalam kondisi apa ini? Lemah. Kemudian dari lemah Allah jadikan kalian apa? Kuat. Kemudian setelah masa-masa muda, masa-masa kuatnya. Kemudian setelah tua, setelah muda ini nanti akan menjadi apa lagi? Lemah kembali. Walaisatil quwwah hiyal qudrah, dan kekuatan bukanlah makna kudrah. Beda kekuatan, beda kemampuan. Liqaulihi ta'ala, "Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard." Dan tidak ada yang mampu membuat lemah Allah yang ada di langit dan tidak pula di bumi. Innahu kana aliman qadira. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mampu. Fal qudrah yuqabiluhal ajz. Sifat kemampuan itu lawannya adalah sifat ajz, sifat tidak mampu. Wal quwwah yuqabiluhat dha'fu. Dan sifat kekuatan lawannya ada sifat apa? Lemah. Nah, wal farqu bainahuma, dan perbedaan antara keduanya, perbedaan antara kudrah dengan apa? Quwwah, antara kemampuan dan kekuatan. Dan perbedaan antara keduanya, annal qudrah yusafu biha dzusyu'ur. Bahwasanya sifat kemampuan itu disifati dengannya yang punya perasaan. Wal quwwah yusafu biha dzusyu'ur wa ghairuhu. Adapun kekuatan itu disifati dengannya yang punya perasaan dan yang tidak punya perasaan. Sanian, annal quwwa akhas, fa kullu qawiyyin min dzusyu'ur qadirun wa laysa kullu qadirin qawiyya. Bahwasanya yang namanya kekuatan itu lebih khusus. Karena setiap orang yang kuat, setiap yang memiliki kekuatan dari yang punya perasaan, maka dia dikatakan mampu. Dan tidak setiap orang yang mampu itu dikatakan kuat. Ya bisa, tapi nggak mesti apa dia punya apa nih? Kekuatan. Ya. Misal dzalik, contohnya, ar-rihu qawiyah. Angin itu apa? Qawiyah, kuat. Wala taqulu qadirah. Tapi tidak kamu bilang angin itu apa? Qadir, mampu. Paham ya? Dia disifati dengan apa? Kekuatan. Taqul al-hadidu qawiyun. Kamu bilang besi itu apa? Kuat. Wala taqulu qadir. Dan tidak kamu bilang besi itu apa? Mampu. Lakin dzusyu'ur taqulu innahu qawi wa innahu qadir. Tapi kalau kekuatan, kalau kemampuan, kamu bisa bilang apa? Yang punya perasaan seperti manusia. Bisa kamu bilang innahu qawi, dia kuat, wa innahu qadir, dia juga mampu. Kenapa? Yang disifati punya apa ini? Punya apa? Syu'ur, punya perasaan. Kalau yang disifati nggak punya perasaan, maka hanya disifati apa saja? Hanya disifati apa? Kuat saja, tidak disifati dengan apa? Mampu. Paham ya? Seperti besi tadi dan juga apa? Angin. Bangunan ini kuat atau di bangunan ini mampu? Hah? Kuat. Nah, Bukhari disifati dengan apa? Mampu dan juga apa? Kuat. Paham ya? Kenapa? Punya apa? Punya perasaan. Kalau nggak punya perasaan kayak apa? Kayak batu. Batu itu apa? Kuat. Tapi sifat mampu tidak? Tidak. Paham ya?
Nah, ini perbedaan antara al-quwwah dan juga qudrah. Nah, sehingga ini perbedaannya, dua perbedaannya. Nah, tadi perbedaan pertama bahwasanya qudrah ini yang disifati dengannya hanya yang punya apa? Perasaan, qadir, kayak manusia. Adapun kekuatan umum disifati yang baik yang punya kekuatan atau yang punya perasaan atau yang nggak punya apa? Perasaan seperti benda mati. Nah, kemudian kekuatan itu lebih khusus. Nah, setiap yang kuat itu pasti mampu kalau dari manusia. Nah, tapi tidak semua yang mampu dikatakan apa ini? Kuat. Nah, Bukhari bisa ngangkat pulpen. Belum tentu dibilang apa ini? Cuman bisa ngangkat apa? Pulpen aja. Tapi mampu tidak? Punya mampu enggak? Qadir. Apakah kuat tidak? Enggak mesti. Nah, contohnya dia aja memang. Walamma qalat Adun, dan tatkala Ad mengatakan, man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat dari kami, yang lebih besar kekuatannya daripada kami, kata kaum Ad. Qala Allah Ta'ala, maka Allah mengatakan, awalam yarau annallaha alladzi khalaqahum wa asyaddu minhum quwwah. Apakah mereka tidak melihat bahwasanya Allah yang telah menciptakan mereka itu lebih kuat daripada mereka? Qauluhu, Allah sifati dirinya dengan lebih apa ini? Kuat. Nah, qauluhu al-matin, dan juga ucapan Allah al-matin. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma asyadid, maknanya matin asyadid, yang kuat, yang besar. Asyadid fi quwwati, yang besar pada kekuatannya. Asyadid fi izzati, yang besar pada kemuliaannya. Asyadid fi jami' sifatil jabarut, yang kuat pada semua sifat-sifat kekuasaan. Wa huwa min haitsul makna taukidun lil qawi, dari sisi maknanya mirip dengan apa ini? Qawi. Matin maknanya dengan apa nih? Qawi maknanya sama, hanya penekanan saja. Dari sisi makna qawi juga makna apa ini? Matin, yang punya kekuatan, yang kuat, matin. Fi hadhil ayat itsbatu ismaini min asma'illah wa huma ar-razzaq wal matin. Dalam ayat ini penetapan dua nama bagi dari nama-nama Allah, yaitu ar-razzaq, tiga pun bisa ya kan, Zul Quwwah, ini kan nama yang tersusun dari dua kata, Zul Quwwatil Matin, innallaha war-razzaqu Zul Quwwah, dan siapa? Al-Matin. Ada tiga kalau mau dipecah lagi. Sifat, dua nama dan tiga sifat dalam ayat ini. Wahiyar rizq wal quwwah wa ma tadammanahu ismul matin, yaitu sifat rezeki, sifat kekuatan, dan apa yang dikandung oleh nama al-matin. Sama maknanya dengan apa tadi? Kekuatan. Wal faidatul maslakiyah fil iman bi sifatil quwwah war rizq, dan faedah yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam masalah dengan kita beriman dengan sifat kekuatan dan rezeki ini, an la natluba al-quwwata war rizqa illa minallah. Faedahnya di lapangan adalah kita tidak meminta kekuatan dan rezeki kecuali dari siapa? Allah. Karena Allah yang punya nama Ar-Razzaq dan yang punya apa? Kekuatan. Wa an nu'mina bi anna kulla quwwatin mahma 'azumat falan tuqabil quwwatallahi ta'ala. Dan faedahnya kita yakin bahwasanya semua kekuatan bagaimanapun besarnya tidak akan mampu mengimbangi kekuatannya siapa? Allah SWT. Sehingga nggak jadi penakut orang yang beriman dengan sifat dan nama kekuatan yang dimiliki oleh siapa ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun musuhnya kuatnya katanya, maka dia tidak akan pernah merasa lemah dan merasa takut, karena dia yakin Allah Subhanahu wa ta'ala kekuatannya tidak bisa diimbangi oleh kekuatan apapun. Nah, ini tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Nah, adapun ayat yang setelahnya insyaallah akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.